Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu pertanyaan menggelitik dari fans Jujutsu Kaisen, yaitu kenapa para penyihir tidak membuang jari Sukuna ke luar angkasa agar jari tersebut tidak bisa ditemukan. Yap, sebenarnya pertanyaan ini sudah ada lama di Reddit, yaitu sejak 2022. Dan ya, walaupun terlihat ngaco, tapi pertanyaan ini sebetulnya masuk akal karena Jujutsu Kaisen settingnya ada di dunia modern. Jadi perkembangan teknologi luar angkasa sudah sangat maju di sini. Apalagi di 2018 ini, banyak sekali perusahaan luar angkasa yang berlomba-lomba mengirimkan teknologinya ke luar angkasa termasuk manusia. Ada Blue Origin milik Amazon, ada SpaceX milik Elon Musk, dan NASA itu sendiri yang tentu saja perkembangan teknologinya luar biasa maju di tahun 2018 ini. Jadi ya, kenapa tidak mengirimkan jari Sukuna ke luar angkasa saja? Yuk langsung aja kita bahas detailnya. Check it bro. Pembahasan pertama, apakah mustahil mengirimkan jari Sukuna ke luar angkasa? Jawaban simpelnya adalah tidak mustahil. Asalkan ada seorang astronot yang mau membawa jari Sukuna lalu melemparkannya ke luar angkasa, maka tidak ada alasan bagi Sukuna untuk bisa mencari jarinya lagi yang telah dibuang ke luar angkasa. Yap, kalau memang tidak mustahil, kenapa tidak dibuang ke luar angkasa saja? Pembahasan kedua, universe Jujutsu Kaisen belum sampai luar angkasa. Jawaban simpelnya, universe Jujutsu Kaisen belum sampai situ. Yap, meski sangat laris, tapi sebetulnya universe Jujutsu Kaisen masih sebatas bumi. Bahkan kalau mau dipersempit lagi, sebetulnya hanya Jepang, karena energi kutukan lebih banyak muncul di daerah Jepang sejak zaman Nara. Bahkan kalau mau dipersempit lagi, sebetulnya hanya di bagian Honshu, Shikoku, dan Kyushu Jepang, karena perisai Tengen hanya melindungi wilayah tersebut. Jadi Hokkaido tidak termasuk, karena sejak awal Hokkaido bukan bagian dari Jepang, alias bukan bagian dari wilayah yang oleh Tengen disebarkan paham Jujutsu. Bahkan kalau mau dipersempit lagi, sebetulnya hanya Tokyo dan Kyoto, karena hanya di dua tempat tersebut dunia Jujutsu dipelajari dan dikembangkan. Jadi kalau ada seseorang yang berbakat menjadi penyihir jutsu di luar Tokyo dan Kyoto, misalnya Yuji yang berasal dari Sendai, maka mereka harus dibawa ke Tokyo atau ke Kyoto untuk belajar Jujutsu. Bahkan kalau mau dipersempit lagi, hanya beberapa distrik di Tokyo seperti Shibuya dan Shinjuku, karena sebagian besar pertempuran ada di wilayah ini. Jadi ya, jangan jauh-jauh membuang jari Sukuna ke luar angkasa karena universe Jujutsu Kaisen belum sampai di situ. Pembahasan ketiga, butuh biaya besar. Yap, membuang jari Sukuna keluar angkasa itu butuh biaya besar, sementara dunia Jujutsu itu hanya sebagian kecil dari pemerintah Jepang. Ibaratnya kalau di Indonesia, mungkin dunia Jujutsu itu setara ormas yang langsung berafiliasi dengan pemerintahan, ya mungkin setara MUI. Jadi ya, dana pemerintah yang diberikan pada MUI dengan dana pemerintah yang digunakan untuk mengatur negara sangat tidak banding. Bahkan gaji pokok penyihir Jujutsu ini kemungkinan hanya setara PNS. Mereka baru dapat tunjangan jika melakukan misi. Jadi ya, kemungkinan tidak ada pemikiran di Departemen Jujutsu untuk menciptakan astronot di kalangan mereka lalu membuang jari Sukuna keluar angkasa. Pembahasan keempat, dunia Jujutsu itu sangat rahasia. Yap, meski menjadi bagian dari pemerintah Jepang, tapi dunia Jujutsu itu sangat rahasia. Kalau yang pernah menonton drama House of Ninja pasti paham kalau pemerintah Jepang punya organisasi rahasia untuk menangani hal-hal yang di luar mainstream. Di drama House of Ninja, nama biro yang menaungi organisasi para ninja ini bernama BNM alias Bureau of Ninja Management. Jadi ya, di pemerintahan Jepang, dunia Jujutsu itu bergerak serahasia itu, yaitu senyap dan tidak diketahui. Bahkan di setiap misi, para penyihir Jujutsu dipaksa untuk memasang barir agar para penyihir ini tidak dilihat penduduk awam. Dan ya, untuk menangani jari Sukuna, dunia Jujutsu hanya perlu mengirimkan Megumi Fushiguro karena memang misi ini sangat rahasia. Jadi kalau yang dikirim untuk menangani jari Sukuna adalah NASA, maka dunia Jujutsu bukan lagi rahasia dan Jepang akan dalam bahaya karena berpotensi akan diinvasi. Pembahasan kelima, dunia Jujutsu mulai terbuka dan berkembang. Yap, sebelum insiden Shibuya, Kenjaku sudah membuka rahasia dunia Jujutsu di Jepang
pada negara superpower seperti Amerika dan Cina, di mana Amerika tertarik untuk memanen energi kutukan ini dari Jepang. Kemudian insiden Shibuya terjadi, di mana keberadaan roh kutukan di daerah Tokyo dan sebagian wilayah Barrier Cooling Game bukan menjadi rahasia lagi bagi penduduk Jepang. Tapi ya, meski bukan menjadi rahasia lagi, tapi sebetulnya ini masih rahasia karena banyak penduduk Jepang yang masih adem ayem. Barulah ketika Kenjaku mulai pemindahan nirwana, para penduduk yang tidak kuat menahan Barrier Tengen mulai sakit secara misterius. Dari sini mulai ada kepanikan massal di Jepang, sementara Amerika yang beberapa bulan sebelumnya sudah diberitahu Kenjaku mulai menginvasi Jepang secara diam-diam. Sampai saat ini mereka masih belum bisa melihat kutukan dan hanya bisa menundukkan para penyihir Kurocho. Jadi untuk ke level membuang jari Sukuna keluar angkasa kemungkinan masih lama, karena yang terkena bahaya baru sebagian kecil penduduk Jepang, dan Amerika justru memanfaatkan hal ini dengan menginvasi penyihir Jepang secara rahasia. Lalu kira-kira kapan dunia akan sadar dengan bahaya Sukuna? Jawabannya adalah ketika Sukuna mulai menguasai Jepang dan menyerang hingga keluar negara Jepang dengan sihir Jujutsu. Pembahasan ke-6, dunia Jujutsu belum tandingan militer dunia. Yap, jika nantinya Sukuna beneran menyerang keluar Jepang, maka strategi membuang jari terakhirnya keluar angkasa juga masih jauh. Yang dilakukan dunia kemungkinan adalah menangani Sukuna dengan militer mereka. Yap, jika kalian pikir Hollow Purple, teknik flame, atau tebasan Sukuna levelnya sudah menghancurkan satu kota, kalian salah. Level serangan tersebut baru menghancurkan satu kota kecil atau distrik. Itu pun mereka sudah kelelahan dan ada potensi kehabisan energi kutukan. Jadi ya, dibandingkan dengan bom atom Amerika yang mampu meledakkan seperempat dunia, dunia Jujutsu ini masih sangat-sangat kecil. Itulah kenapa dunia ini tetap rahasia sampai sekarang. Jadi stop membandingkan kekuatan tempur dunia Jujutsu dengan kekuatan tempur dunia nyata. Jelas perbandingannya sangat jauh, karena ini dunia perdukunan bukan dunia Dragon Ball. Pembahasan ke-7, bisakah membuang jari Sukuna keluar angkasa tanpa campur tangan astronot? Untuk menjawab hal ini kita cari perbandingan yang paling masuk akal di dunia Jujutsu Kaisen itu sendiri, yaitu Kenjaku pernah mengirimkan Prison Realm Gojo di palung Jepang yang kedalamannya mencapai 8.000 meter, di mana Kenjaku menggunakan bantuan roh kutukan untuk membawa Prison Realm Gojo ke kedalaman palung Jepang ini. Jadi ketika Gojo dibangkitkan, maka ada potensi dia akan dikoyak oleh tekanan air yang luar biasa besar sehingga tubuhnya langsung hancur. Tapi ya, setelah Jacob Slayer Angel diaktifkan pada gerbang belakang Prison Realm, Gojo yang melihat celah terbuka untuk keluar langsung berteleport dari kedalaman 8.000 meter. Jadi dari sini apakah ada potensi Gojo bisa membuang jari Sukuna keluar angkasa dengan teknik teleportnya? By the way, buat yang tidak tahu, jarak dari bumi keluar angkasa itu sekitar 80 km atau 80.000 meter. Jadi ya, 10 kali lipat jarak Gojo dipendam di palung Jepang. Yap, apakah Gojo bisa menteleport jari Sukuna yang jaraknya 10 kali lipat? By the way, Gojo pernah menteleport Inumaki dan Panda dari Kyoto ke Tokyo, di mana jarak kedua kota tersebut adalah hampir 500 km atau 7 kali lipat jarak keluar angkasa. Jadi kemungkinan Gojo menteleport jari Sukuna di jarak 1/7 kali lipat bukanlah mustahil. Yang mustahil adalah bagaimana keadaan Gojo saat menteleportnya, karena ini adalah jenis teleport vertikal bukan horizontal. Katakanlah Gojo mampu teleport hingga 8.000 meter secara vertikal, jadi dia butuh 10 kali teleport untuk bisa sampai luar angkasa. Jika kalian pernah melihat video Ruhi Chenet tentang pemukiman tertinggi di dunia, yaitu sekitar 5.000 meter, di sana Ruhi Chenet beneran kesulitan bernafas karena semakin tinggi keberadaan oksigen semakin minim. Jadi ketika Gojo di fase pertamanya teleport, yaitu 8.000 meter di atas permukaan laut, maka Gojo akan mengalami yang namanya kekurangan oksigen, di mana kekurangan oksigen akan membuat seseorang tidak sadarkan diri. Ini baru fase pertama, sudah mustahil. Belum di fase kedua sampai ke 10 agar teleport Gojo benar-benar bisa mencapai luar angkasa. Dan kalaupun Gojo berteleport menggunakan baju astronot yang disertai oksigen tambahan, maka masalah Gojo bukan hanya pada udara, tapi juga tekanan atmosfer yang membakar Gojo dan baju astronotnya. Pembahasan ke-8, kesimpulan, Jujutsu Kaisen adalah manga fantasi yang berlatar di dunia nyata. Walaupun sebagian power bisa dijelaskan dengan ilmiah, tapi GG tidak akan membuat konsep Jujutsu Kaisen yang terlalu berat. Fokus GG adalah membuat pembacanya tertarik dengan ceritanya, bukan melogikakan ceritanya. Karena kalau ceritanya beneran dilogikakan, maka dunia Jujutsu sudah habis sejak awal dibantai kekuatan dunia modern, dengan bukti bahwa pemerintah Jepang masih tetap tutup mulut
dan adem ayem bahkan setelah sebagian kecil dari kota mereka menjadi arena game pembantaian. Itu membuktikan kalau dunia Jujutsu memang masih tetap rahasia dan skalanya masih sangat kecil di Jepang. Jepang masih tidak butuh militer kuat mereka untuk menangani bencana akibat dunia Jujutsu. Jadi ya jangan jauh-jauh membuang jari Sukuna sampai keluar angkasa kalau militer Jepang sendiri masih adem ayem terhadap bencana akibat dunia Jujutsu. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.